Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aram dan Misteri. Kali ini saya akan menceritakan suatu cerita horor kembali. Sebelum nonton cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa menjadi lebih baik lagi. Kita lanjut ke ceritanya. Pada suatu hari, jam di dashboard motor Raka menunjukkan pukul 1,12 dini hari atau sekitar jam 12 atau jam 2 pagi. Angin malam menusuk jaket tipis yang ia kenakan. Jalan raya sudah sepi, hanya lampu toko yang redup dan suara jangkrik dari sawah kiri kanan. Biasanya Raka sudah pulang jam segini, tapi malam itu ia butuh uang tambahan. Tanpa banyak pikir, ia tetap mengaktifkan aplikasi ojek. Order terakhir, katanya pada diri sendiri. Setelah ini pulang. Beberapa detik kemudian ponselnya bergetar. Orderan masuk. Titik jemput di halte Lama Karangjati. Tujuan Desa Kedung Jati, rumah nomor 13. Raka mengenyit. Halte lama itu sudah lama tidak dipakai. Lampunya mati, atapnya pun hampir roboh. Tapi alamat tujuan jelas desa, bukan tempat aneh. Ia lalu menekan terima. Saat Raka tiba di halte, suasana terasa berbeda. Udara lebih dingin, lampu motor memantul pada bangku besi berkarat. Seseorang duduk di sana. Seseorang pria itu mengenakan kemeja putih, kusam, dan sarung gelap. Kepalanya tertunduk, tangannya memegang tas kain kecil. "Pak, ojek online?" sapa Raka. Pria itu menunduk pelan dengan menjawab, "Iya, tolong antar saya pulang." Suara itu berat tapi tenang. Raka membantu pria itu naik. Anehnya, saat duduk, motor terasa lebih berat dari biasanya. Seperti membawa dua penumpang. Rumah nomor 13 ya, Pak? Ia sudah lama tidak pulang. Kalimat itu membuat Raka menoleh lewat spion, tapi wajah pria itu tertutup bayangan. "Bapak pulang dari mana malam-malam?" tanya Raka. Mencoba mengusir rasa canggung dari perjalanan panjang, pria jawab itu menjawab, "Saya tersesat." Entah kenapa jawaban itu membuat tengkuk Raka merinding. Beberapa menit kemudian, lalu dalam diam hingga Raka menyadari sesuatu yang aneh. Ia tidak mendengar nafas penumpangnya. Biasanya, di kecepatan rendah seperti ini, suara nafas penumpang jelas terdengar. Tapi di belakangnya hanya ada keheningan. Raka menelan ludah. Saat memasuki desa Kedung Jati, jalan berubah menjadi tanah berbatu. Motor itu bergunjang pelan. "Sebentar lagi," kata pria itu. "Belok kiri, jalan lama." Raka ragu. Jalan lama itu gelap dan jarang dilewati. Tapi aplikasi menunjukkan rute yang sama. Ia mengikuti petunjuk. Kabut tipis mulai turun. Lampu motor terasa lebih redup. Pohon-pohon besar di kiri kanan seperti menutup jalan. "Pak, rumah nomor 13 itu yang mana?" "Yang ada pohon mangga tua," jawabnya singkat. Tak lama, Raka melihat rumah kayu tua. Pagar bambunya miring. Di halaman depan berdiri pohon mangga besar yang daunnya berguguran. Raka menghentikan motor. "Kita sampai ya, Pak?" Tak ada jawaban. Raka menoleh ke belakang. Kursi motor pun kosong. Darah Raka serasa berhenti mengalir. Ia yakin tadi pria itu duduk di belakangnya. "Pak," panggilnya pelan-pelan. Angin berhembus membuat warga daun mangga bergesekan dari arah rumah. Pintu kayu terbuka perlahan. Seorang perempuan paruh baya keluar, membawa lampu minyak.
"Kamu ojek?" tanyanya heran. Iya bu, tadi saya mengantar bapak ke sini, tapi orangnya hilang." Wajah perempuan itu langsung pucat. Babak pakai baju putih, sarung hitam. Raka pun mengangguk kaku. Perempuan itu menutup mulutnya menahan nafas. "Itu almarhum suami saya." Raka terduduk lemas di motor. "Bapaknya meninggal 2 minggu yang lalu," lanjut perempuan itu dengan suara bergetar. "Beliau jatuh sakit saat merantau. Jenazahnya baru dimakamkan kemarin di belakang rumah." Raka menoleh ke belakang rumah. Di sana tampak tanah merah yang masih basah dengan desain kayu sederhana. "Beliau sering bilang," kata perempuan itu lirih, "kalau meninggal ingin pulang ke rumah sendiri, bukan cuma jasadnya." Angin malam tiba-tiba berhenti, kabut menipis. Raka merasakan getaran di sakunya. Ponselnya menyala. Perjalanan selesai, tarif 0 rupiah. Pesan dari penumpang, "Terima kasih sudah mengantar saya pulang." Perempuan itu mendekat, menunduk hormat pada Raka. "Terima kasih, nak. Mungkin kalau tidak diantar, arwahnya belum tenang." Raka hanya bisa mengangguk, tenggorokannya kering. Ia segera menyalakan motor dan pergi tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, Raka punya kebiasaan baru. Setiap menerima order malam hari, ia selalu membaca alamat dengan teliti. Dan jika jam sudah lewat tengah malam, ia memilih untuk pulang. Karena ia tahu, tidak semua penumpang ingin pergi ke sesuatu tempat. Sebagian hanya ingin pulang untuk terakhir kalinya. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.